Oke. Jadi Cukup lah, lu yang jadi mulai Dim. yuk. Sebelumnya izin nih saya pengganti jadi host di podcast ini karena hostnya mungkin lagi sibuk kan. Udah. Iya, ada Assalamualaikum keterlambatan sedikit. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini Waalaikumsalam. kita ada mengadakan podcast yaitu temanya yaitu film development di Indonesia. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Iqbal sudah mau hadir di podcast ini atau mengisi podcast ini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bang Iqbal untuk mengisi podcast ini. Oke, thank you buat siapa? Una ya? Una Bang, Una Iya. Bang. Panggil aja Una. Jadi untuk ngebahas film sih ya, gua dari sudut pandang penikmat. Pertama-tama dulu ya. perkenalan dulu aja. Jadi gua ini dari channel Discord diambil oleh Uwi ya, diculik sama Uwi. Nama gua Iqbal. Kalau mau kunjungin sosmed di Iqbal Main sama. Dan gua adalah seorang content creator juga sebenarnya, dan kerja sambil kuliah gitu. Nah, kalau urusan tentang perfilman ini, awal dari sudut pandangnya ya sudut pandang penikmat sama sudut pandang dari sisi video produser gitu kan. Kalau dilihat di industri Indonesia ini sebenarnya awal tahun tuh udah mau bangkit gitu kan. Tapi karena adalah pandemi, industri Indonesia jadi restart lagi, balik lagi. Kalau misalkan industri Indonesia ini nggak keganggu sama pandemi ini, tentunya film-film yang bakalan rilis tuh banyak. Film-film horor gitu kan. Bahkan Kuntilanak pun kemarin mau dibikin yang lanjutan dari Julie Estelle. Nah, sayangnya karena pandemi banyak tentu sponsor-sponsor yang nge-cancel kan. Rumah produksi bakalan kekurangan dana. Karena mereka bingung, kalau misalkan pandemi masih berlanjut sampai tahun depan, gimana caranya si film ini bakalan tayang di bioskop. Namun, baru kepikiran setelah berapa bulan tuh kan, wah bioskop tutup, film-film gak ada pemasukan, kayak film Bucin yang mau rilis April tapi nggak jalan. Jadinya kan rilis September kemarin kan. Kalau misalkan si film-film berani buat nggak cuman rilis di bioskop, kayak rilis di Netflix sama Disney Plus atau di GoPlay ya, itu ada tiga platform stream buat industri film yang udah hadir di Indonesia. Mungkin ada lagi kayak WePlay atau apa lagi. Nah itu tuh buat cakupan kedepannya. Kalau misalkan bioskop dikira tidak bisa dipakai gitu kan, maka produser-produser film tuh harus mutar otak. Jadi rela semua kontennya diupload ke platform digital. Cuman ya platform digital kan tahu sendiri kan, rawan dengan namanya pembajakan. Ya pembajakan tuh udah wajar lah kalau dilihat. Meskipun ya salah, cuman ya bukan negara kita aja, jadi negara-negara lain pun termasuk pembajak terbesar kayak Cina gitu kan. Cina itu salah satu pirates community terbanyak sebenarnya dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia kan sebagai penikmat doang. Kalau mereka ya banyak yang ininya, banyak bagi orang-orang yang retasnya gitu, yang ngambil konten-kontennya. Lalu pendapat gua tentang film-film Indonesia yang baru aja ditonton itu udah memberi masukan gitu kan. Kalau menurut gua film Indonesia terakhir yang dapat award kan itu adalah Dua Garis Biru ya. Dua Garis Biru udah tayang di Malaysia juga. Cuman ya Malaysia juga nggak mau ngasih award percuma gitu kan. Nah kalau menurut kalian gitu kan, misalkan nih jadi seorang
produser dalam suatu film. Mhm. Tentunya kita kan bakalan mikirin gitu, siapa targetnya, target pasarnya. Lalu bagaimana si film ini bakalan ditayangkan. Nah, industri di Indonesia ini targetnya tuh masih bingung. Range targetnya tuh masih bingung. Kayak Perempuan Tanah Jahanam. Mereka kan sempat sempat diblokir buat ditayangin karena banyak adegan-adegan yang nggak pantas. Nah, salah satu caranya daripada ditayangin di bioskop karena kurangnya eh, dari apa untuk masuknya, kan kadang anak kecil juga ikut gitu kan. Kayak film Gundala aja banyak kekerasannya kan, film-film Gundala. Terus superhero yang akan datang tuh pasti banyak kata-kata kasar gitu kan. Nggak mungkin mereka bakalan target pasar sesuai dengan keinginan mereka, dan mereka untung-untungnya cuma cari duit gitu. Nah, bagusnya kalau kita bikin film itu, kita harus nentuin platform yang benar. Kalau misalkan mau yang kayak gitu, ya kita fokusin aja ke platform yang udah mendukung, kan kayak Netflix gitu. Netflix itu meskipun kita bisa bypass by umur, cuman kita kan bisa setidaknya mengetahui parental control. Meskipun akunnya dia bypass, tapi kan akunnya dapat sebagai analisa bahwa pengguna ini benar nggak sih. Kan biasanya pengguna-pengguna Netflix tuh subscription kan, dapat di track. Kalau misalkan di bioskop agak susah buat ngitung siapa sih yang nonton. Apakah udah benar sesuai dengan target yang diinginkan produser apa enggak. Nah gitu. Lalu untuk film-film kedepannya yang ditungguin sih, pendapat karena gue pecinta superhero juga, dan lebih suka superhero ya kalau film. Yang ini kita nunggu Bumi Langit Universe. Next bakalan ini dulu yang Pevita Pierce. Pevita Pierce bakalan nayangin apa ya nama superhero-nya? Kok tiba-tiba lupa anjir. Nggak usah gugup kali, biasa aja. Iya Biasa loh, ya, Bang. padahal nyantuy. Pokoknya Sambil ngopi, dari sambil ngopi. timeline, iya ya, sambil ngopi. Pokoknya dari timeline Oke. Bumi Langit, 2021 bakalan rilis 2 film. Pertama yang dibintangin oleh Pevita Pierce, kedua Tira. Tira ini masih tanda tanya, mau Tira duluan apa Virgo duluan. Jadi antara dua itu. Karena Virgo kemarin sempat kasus, tahu sendiri kan, Zara sempat kasus, dia bakalan lanjut apa enggak gitu kan. Kontraknya bakalan dilanjutin apa enggak. Tapi menurut Bumi Langit sih tidak ada pemutusan kontrak, jadi Virgo tetap diperanin oleh Zara ya, Zara ex JKT48 atau Adisti Zara. Nah, untuk pembahasan Bumi Langit, nantinya Bumi Langit kan bakalan bikin multiverse. Nah, jadi ngegabungin dari era-era pahlawan sama era-era sejarah. Era-era sejarah ini ya kayak Buta Ijo, Buta Ijo, si Buta dari Gua Hantu gitu. Lalu siluman-siluman lainnya bakalan nanti diaduin sama universe sekarang. Ini idenya emang sih kita copycat dari Marvel ya. Gampang sih idenya gitu. Kayak kelihatan plagiat, tapi kan kalau sebuah di dunia perfilman, di dunia digital, di dunia kreatif, udah susah nemuin originalitas. Jadi kalau dibilang kita tuh udah menganut sistem ATM, amati, tiru, modifikasi. Bedanya sistem Marvel sama Bumi Langit Universe, Marvel itu masih punya multiverse-nya lagi. Jadi meskipun eranya Spider-Man nih, kita lagi di Spider-Man yang sekarang Tom Holland. Nah, karena Tom Holland kemarin sempat mau putus kontrak lah sama di si Sony-nya itu, udah kan Sony sama Pixar putus kontrak. Nah, kita bikin lagi, Marvel tuh mikir lagi, oh gimana? Jadi dia masukin universe Spider-Man lainnya. Nah, itu yang yang nggak mungkin diterapin sama Bumi Langit. Karena agak susah, tapi bisa jadi diterapin lagi sama Bumi Langit. Jadi ada Gundala
Gundala Hitam gitu kan. Kalau misalkan ngebahas amati tiru modifikasi itu udah hal yang maklum ya. Kita aja kalau ngerjain tugas pasti sering lihat temen ganti nama. Ganti apa lagi ya biasanya kalau misalkan ATM. Pokoknya kalau misalkan industri film Indonesia mau maju, nggak apa-apa dengan teori ATM. Cuman kita kadang ragu-ragu dengan ATM dan sepenuhnya malah jadinya ngejiplak full. Kayak sinetron-sinetron itu kan mereka full kadang ngejiplak dari drama-drama luar. Kalau film-film Indonesia mau, minimal yang diambil adalah bagaimana pendalaman suatu karakter, lalu pengambilan gambarnya seperti gimana, komposisi gambarnya kayak gimana, alur cerita yang dibawanya tuh kayak gimana, mau maju terus ngikutin atau penuh dengan plot twist atau penuh dengan plot twist ya. Plot Jadi semua twist itu apa ya, bisa dijelaskan nggak? Plot twist itu berbagai macam plot. Jadi ya jelas kan bahasa Indonesia berbagai macam plot. Jadi bakalan nemuin, kita berpikir sebagai penonton bakalan nemuin berbagai macam kemungkinan yang bakalan dibawain oleh suatu film. Misalkan dari suatu aksi gelut gitu kan, aksi gelut kita bisa mikir bahwa endingnya kayak gimana. Nah dari plot twist itu dibikinlah hal yang bisa out of the box dari pemikiran penonton. Ya tapi jangan plot twist yang dibikin misalkan kita lagi minum terus tiba-tiba ada penjahat datang, ngalahinnya pakai hal-hal yang gak logis, kan itu nggak mungkin. Misalkan ngalahinnya cuma disiram pakai air gitu kan, nggak pakai hal-hal yang bikin dramatisnya dulu gitu, atau terlalu mendramatisir dari suatu plot twist kayak film-film India. Nah itu nggak boleh gitu kalau menurut penikmat. Cuman kalau targetnya komedi ya bisa dimasukin plot twist yang nggak masuk akal, dan itu kayaknya bisa dimasukin. Kalau misalkan targetnya bukan genre komedi, ya plot twistnya jangan terlalu banyak hal-hal yang gak masuk akal. Plot twist terbaik saat ini kalau menurut gua nggak terlalu ngeliatin ya kalau plot twist, karena film itu dilihat dari keseluruhan. Cuman plot twist terbaik yang dari pesawat. Filmnya siapa ya? Pokoknya dari film itu kita dibawa bolak-balik dari suatu karakter, nyari suatu karakter di suatu pesawat ya. Meskipun lingkupnya pesawat dalam satu kabin, di film tersebut kita bakalan dibawa seolah-olah kita keluar dari pesawat. Kayak ngebayangin bahwa ini profesinya apa. Tentunya kita jadi ngikutan mikir kan dari suatu film tuh, pendalaman suatu karakter kayak gimana. Nah, proses-proses pengambilan itu penting sih, dan proses pendalaman karakter dari orangnya tersendiri sama sutradaranya bakalan menuntun kita benar-benar menikmati suatu film. Kalau dari pandangan gue sih, kalau dari pandangan gue ya, film yang paling banyak diminati di Indonesia itu komedi. Apa emang selera humornya Indonesia yang receh apa gimana menurut Iqbal? Nah, soalnya yang paling banyak iya digemari itu komedi. Termasuk gue sukanya film yang genrenya itu komedi. Apa emang selera humornya Indonesia yang receh apa gimana? Dari best office film di Indonesia kan udah ketahuan kan. Kita kalau misalkan searching aja best office nomor 1, wah, Warkop DKI ya. Warkop DKI. Jadi Indonesia emang dari dulu kan industri film yang maju kan dari komedi. Kalau misalkan dulunya Indonesia udah terkenal dengan laga-laganya, ya pasti adegan-adegan aksinya itu yang bakalan bikin para penonton itu seru. Ditambah komedi ini kan
cakupannya nggak orang-orang yang suka ini, dia universal sebenarnya kalau komedi. Dan komedi di Indonesia biasanya banyak sindiran politik. Makanya kalau Nah, dibawa-bawa, kenapa orang-orang Indonesia banyak yang suka? Karena ya komedi-komedi di Indonesia ya sesuai dengan alur di luar gitu. Di luar juga sering banyak sindiran-sindiran ekonomi, sindiran-sindiran krisis, atau sindiran terhadap apa yang terjadi gitu. Jadi relate lah dengan kehidupan, makanya komedi jadi nomor satu. Tapi kalau dilihat secara total ya di film box office di Indonesia, nomor 2 itu romance ya, romance, percintaan. nah iya Nomor tuh. 2 tuh romance. Sedangkan kita Emang ini yang Indonesia kaum jomblo beda. tuh jadinya halu gitu Eh, kan. iya, suka senyum-senyum sendiri gitu kan kalau lihat. Iya. Sumpah. Tapi itu udah sukses sih sebenarnya kalau dibilang eh, apa namanya, film bikin kita ikutan baper gitu. Banyak sih kita bakalan ikutan baper dari film. Kalau film yang bikin baper tapi normal atau pembawaannya luar biasa kan Habibie Ainun gitu. Kalau mau remaja tapi masalahin krisis tanda kutip ya remaja, pergaulan remaja, ya itu Dua Garis Biru. Cuman kan Dua Garis Biru juga sempat ditolak, sempat banyak yang ngehujat. Ya di Indonesia gitu, cara mau viral Iya, banyak soalnya netizen ya. Indonesia itu juga yang diminati juga yang kayak gitu-gitu. Iya. Dan Pasti. Indonesia tuh otaknya gimana ya? Kalau filmnya ada yang berhubungan dengan hubungan hubungan ini ya, tanda kutip hubungan itu ya, pasti Iya itulah, paham bakalan lah. bakalan hits gitu. Kayak ini kan, kayak KKN di Desa Penari. Itu kalau menurut gua pribadi ya, orang Indonesia tuh bukan masalahin soal KKN dan pengalaman di Desa Penari gitu, atau pengalaman-pengalaman bisnis yang dirasakan. Tapi yang gua sadari dari viralnya di Indonesia ya pasti ada tentang gituannya. Iya, Anehnya soalnya sih kan itu. pasti penasaran kan. Mm-mm. Kalau Iya, nggak ada gitu. itunya, kalau nggak ada itunya itu aneh sih. Nggak bakalan ngegaet banyak orang. Karena biasanya kan yang gitu hanya pecinta-pecinta horor kan. Nah, Iya, disitulah iya. perannya komedi buat jadiin universal. Kan komedi juga kadang ada aksinya, kadang ada dramanya. Lalu terkadang komedi juga ada horornya. Meskipun horornya nggak serem kayak di film stand up comedy Barat. yang diperanin stand up comedy kan itu ada horor-horornya kan. Lalu thriller juga, yang thriller yang ada yang ada Prilly-nya itu kan thriller kan termasuk. Soalnya ada dalam satu pulau terjadi pembunuhan impostor gitu. Siapakah impostornya? Asik, impostor. Iya. Jadi film-film komedi itu bisa mencakup buat genre-genre yang lain. Jadi nggak cuman ya orang-orang targeting, orang-orang yang suka terhadap satu genre. Jadi ya universal sih menurut gua. Oke. Oke, Wi mau nanya dong. Ayo. Sutradara kan sangat berperan ya dalam pembuatan film. Nah, menurut Iqbal, sebuah film yang diminati itu tergantung sama sutradaranya atau pemainnya. Nah, kalau mau dipublis nih ya, kalau mau dipublikasi, sutradara sih nomor satu. Nah, biasanya kalau sutradara udah punya nama, film itu bakalan keangkat. Beda lagi, kalau misalkan artisnya udah ternama duluan, nah artisnya yang bakalan membawa filmnya terkenal. Biasanya, orang-orang bakalan lihat di artisnya dulu. Iya. Jadi, kalau menurut gua pribadi, film itu ya dari sutradaranya. Cuman, kalau mau segi marketing, ya yang digedein kan artisnya. Jadi bingung sih sebenarnya.
enaknya sih ya di segi ininya, di segi artis, di segi sutradaranya kalau gua tetap fix di sutradara. Karena artis bagus sekalipun kalau perannya nggak cocok sama karakter yang bakalan diperanin, itu nggak bakalan pas gitu. Kalau misalkan ya sutradaranya bagus, artis yang biasa-biasa aja dia bisa bakalan menggiring sebuah pendalaman karakter. Nah, di sana ada talent director. Harusnya di situ ada talent director yang bakalan membantu sebuah artis mendalami karakternya di situ. Jadi kalau gua tetap fix di sutradara. Kalau dalam segi gua ya, kalau dalam pandangan sebagai eh, produser juga gitu. Oke. Kalau yang mau tanya boleh dong, Pak Ndik juga nggak apa-apa. Nah, terus ini syarat-syarat kalau misalnya kita pengen jadi sutradara tuh harus gimana? Kayak harus punya apa gitu? Nah, kalau sutradara yang bisa kalian bikin short movie nih ya, mulai dari bikin short movie kalian sendiri. Gua awalnya kalau bikin short movie itu bikin skrip. Kalau misalkan nggak punya skrip, ya minta temen atau ya coba cari di Google misalkan cerita-cerita pendek. Situ kan udah ketemu nih ceritanya, disusun lah sama sutradara. Nah, tugasnya sutradara ini luar biasa. Dia harus nentuin set ini bakalan terjadi kejadian apa aja. Kalau misalkan kita di sekolah, di ruang kelas, kita kan biasanya kalau dari sekolah bakalan nentuin sesuai alur cerita. Nah, kalau seorang sutradara yang udah berpengalaman, dia bakalan nentuin set itu bakalan terjadi apa aja. Jadi misalkan di ruangan kelas bakalan terjadi berbagai macam adegan, tapi udah ditandain nih bakalan ceritanya ngapain. Jadi untuk menghemat waktu, pindah-pindah tempat. Tapi kalau misalkan mau pemula ya ikutin aja sesuai jalur cerita. Nanti dibikin namanya storyboard. Nah, storyboard ini gambaran-gambaran buat adegan apa aja yang pentingnya. Nggak usah gambar bagus, jadi gambar stickman aja. Tapi biar si aktornya bakalan tahu apa yang bakalan terjadi. Nah, sutradara harus bisa bikin, kan kalau misalkan kita sendiri nih jadi sutradara sendiri, nggak punya storyboard, nggak punya copywriter, nggak punya naskah, ya itu kita bikin per adegan nantinya. Lalu bikin skrip per adegan, misalkan di menit segini atau teks segini dialognya siapa. Kita hitung, nanti kan kelihatan berapa lama filmnya bakalan jadi. Perbanyaklah nyoba-nyoba bikin film-film pendek sendiri aja. Kayak misalkan kita jalan, terus maksudnya ngapain kita jalan. TikTok slow-mo kan. Iya, kalau misalkan nggak cuma slow Itu udah termasuk drama sih. Iya. Kalau slow-mo enaknya ya kalau bikin misalkan dramatikal slow-mo, mulai dari ngerekam chat gitu kan. Set misalkan ketemu ide, buka HP, set tiba-tiba lihat doi gitu kan, lihat doi sama orang lain. Nah, rekam gitu kan, set. Nah, di situ kita bikin kan si story-nya. Kita galau lihat doi sama orang lain gitu kan, udah sama orang lain. Nah, berikutnya mau ngapain nih? Kita mau bikin flashback. Nah, kalau mau bikin flashback, kan kita nggak mungkin kan ngundang doi-nya gitu kan. Ngundang doi sama kita kan. Nah, kita mulai dari penggambaran dulu apa yang terjadi sama doi gitu. Misalkan cari tempat yang ingatannya udah sering gitu sama doi. Yang pertama itu bisa, tapi nggak usah diliatin doinya. Misalkan cuman aktornya aja lagi termenung sendiri di situ. Itu bisa. Jadi itu menuntun dan ditambah narasi ya. Kalau misalkan mau film yang cuman visual, kalian harus nentuin flashback. Kalau tentang yang doi tadi, kalau misalkan pakai narasi, cukup dengan narasi. Orang bakalan tahu, oh dulu mereka pernah di sini gitu. Jadi curhat tapi dalam berbentuk short movie. Curhatnya faedah ya. Kapan lagi curhat bikin short movie coba? Boleh dicoba sepertinya.
Ya, Ibal coba. Oke, Kak. Eh, apakah di setiap film itu ada sisi negatifnya? Iya, pasti sebuah film tuh pasti nggak semuanya bagus. Kan mereka juga biasanya bilang jangan percaya 100% apa yang didapat dari film. Maka pelajarilah lagi apa yang bisa kamu dapat. Kan kayak gitu kan pendapat-pendapat dari seorang film, dari sebuah film. Seorang. Seorang. Jadi sebuah film kan biasanya kayak gitu, nggak mungkin kita bakalan jadi pesan positif dari film live action gitu. Terus live actionnya nggak bener. Kayak Iya. live action Attack on Titan gitu kan. Kita bakalan lihat dampak negatifnya apa? Oh banyak. Kok nggak ini gitu, nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Biasanya kan kayak gitu. Ya kalau mau lihat film yang full 100% tuh kayaknya nggak ada. Emang sengaja biasanya film juga bikin negatifnya. Kayak film-film ini kan film-film biografi Mary Riana, Pak Habibie, lalu biografi-biografi lainnya itu bakalan ada pesan-pesan negatif juga. Jadi kalau misalkan karakter-karakter di sana tuh kayak gimana, ada keseharian-keseharian yang emang film itu negatifnya. Kayak Mary Riana kan dia orangnya terlalu berambisi dan gak mikirin lingkungan sekitar. Nah itu kan peran emang buat ditunjukin juga buat kita sebagai penonton atau penikmat. Sana dampak negatif terus dibawa dengan dampak positif biasanya berbarengan. Jadi biasanya kan emang drama negatif dulu, wah jadi perannya karakternya tuh emang ngeselin gitu. Harusnya nggak gitu gitu kan, kenapa nggak gitu? Nah biasanya kan kita juga mikir gitu kan dalam hati itu kalau bener-bener nikmatin suatu film atau emang mengamati suatu film. Nah biasanya langsung dibikin up buat ngasih pesan moral kayak gitu. Terus kok tadi mau nanya apa ya, lupa gue. BTW ini Ada. ada yang mau nanya nih dari Iya nih, si nggak ada Fir. yang mau nanya nih. Langsung Lupa, open anjir, mau voice nanya aja, apa? Bang. Chat Untuk Langsung open voice aja bang kalau mau ngomong. Bang. untuk Bang Warkop Fir nih. Langsung open voice aja nggak masalah. Ya, Biar- yang mau nanya silakan nanya. biar lanjut aja terus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gua mau nanya pendapat sih. Lu ngerasa nggak sih kalau di Indonesia ya kan, lu kalau nonton film seks edukasi kan, nah tuh kebanyakan ya kalau nggak dipraktekin langsung atau nggak gimana tuh ngerasa nggak sih apa emang dari orangnya atau orang itu nggak bisa nanggep kayak nggak bisa nyerna itu lebih dalam kayak gimana maksudnya itu tuh pendapatnya sih menurut gua. Lu ngerasa nggak Indonesia kayak gitu? Ya bener, Indonesia tuh masih miris ya. Kenapa? Karena sex education itu merupakan hal yang tabu. Kalau misalkan di Korea pun awalnya sex ed itu merupakan hal yang tabu loh. Baru beberapa bulan yang terakhir lah, ada channel YouTube di sana namanya High Teenagers. Mereka bilang kalau misalkan sex education itu baru dimulai baru-baru ini. Jadi era 2010-an. Era 2010-an Korea aja baru nerapin sex education ke sekolah. Serius, ini di sekolah mereka udah diajarin gitu. Kalau di Indonesia kan pembahasan kayak gitu kan gercep gitu kan. Banget. Dan konteksnya tuh malahan bukan ke sex ed-nya, tetapi ke seksnya langsung. Itu Yes, benar, negatifnya. benar, Iya, ya benar-benar. Makanya Benar. seorang film kreator di Indonesia mau bikin sex ed, bingung apanya yang mau diterapin gitu. Karya film Dua Garis Biru kan niatnya bagus, jangan seks kalau belum bisa bertanggung jawab kan, ceritanya kan belum bisa bertanggung jawab, itu belum bisa menjadi seorang yang benar, belum dapat membuat keputusan sendiri, dan belum bisa mengayomi hidup orang. Nah kayak gitu.
kalau misalkan film kreator Indonesia berani, tentunya ya otomatis jebret. Nah, KPI nggak boleh. KPI nggak boleh tayang gitu, karena filmnya terlalu vulgar. Susah soalnya. Kalau bagus juga sih pendapatnya, emang bener. Film-film di Indonesia sex ed-nya kurang karena emang banyak netizen yang nggak setuju. Makanya enaknya kalau sex ed ini diajarin lewat mata kuliah atau mata pelajaran. Tapi biasanya yang ngomongin kayak gini tuh bukannya fokus mencerna maksudnya, tetapi malah langsung ke Iya. intinya gitu, ke output dari mata pelajarannya. Itu yang salah sebenarnya. Tapi aneh juga sih. Tapi kalau misalkan pemerintah punya masukan-masukan buat remaja ini ya, buat para remaja ya, harusnya bisa ngikutin negara-negara lain gimana sih mereka mengamati gitu kan. Film-film yang di luar kayak gimana sih gitu. Kalau film di Indonesia itu sebenarnya nggak terlalu loh. Film-film Indonesia yang berani itu biasanya ada campur tangan produser luar, dan itu tuh bakalan hancur soalnya produser luar itu dengan gaya mereka sendiri gitu, nggak liatin bahwa norma di Indonesia tuh kayak gimana, karena di kita kan ada norma agama itu yang nggak bisa diterapin gitu. Kalau film bakalan full diliatin kan. Kalau misalkan di film-film Indonesia kan cuman sampai pegangan, nggak sampai ini, atau sampai paling parah tuh kan kiss kan, kayak gitu. Emang itu patokan maksimal yang bisa diterapin di Indonesia. Kalau mau lebih ya nggak bisa. Ntar bakalan masuk ke rating juga kayak gitu. Makanya 2 itu ratingnya kan apa, dia R17 apa R13? Harusnya sih R13 sih, soalnya itu normal, nggak ada ininya. 13. Nggak ada itu-itunya sih. Dia R13 remaja dia masuknya. Nah emang kayak gitu, adegan yang kayak gitu adalah adegan yang proporsional. Soalnya kalau misalkan mau ya udah sampai di ketemuan terus masuk kamar, udah dari pintu kamar udah nggak diliatin apa-apa. Nah itu yang menurut yang tadi nanya bakalan bikin orang ekspektasinya kemana-mana. Nah itu kan mulai yang negatifnya kan. Otaknya agak nyampe. Nah itu otaknya nggak nyampe. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya. Parah emang. Cuman nggak dikit ya orang yang kayak gitu bakal, kalau misalkan kita nggak kenal lingkungan internet dengan tidak baik gitu. Kan kita kan termasuk lingkungan internet yang udah kalangan nggak baik lah sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi, kita udah terlanjur masuk. Terus menurut Iqbal nih, film-film yang kayak temanya pahlawan, terus kayak ngebahas masa lalu, zaman dulu, peperangan gitu-gitu. Sejarah gitu lah ya. Menurut Iqbal sepi nggak sih kalau di Indonesia? Jarang Iya, diminati. peminatnya. Iya sih. Film-film nasional kayak gitu tuh biasanya kurang peminatnya, dan mereka nggak tertarik tentang perang. Orang Indonesia tuh kan udah patokan utamanya dia pengen nyari kebahagiaan, pengen nyari percintaan, dan pengen mencari inspirasi. Tapi kan perang mereka nggak masuk. Kalau perang pun banyak inspirasi yang bakalan diambil. Film tentang ini aja, film yang setiap ditayangkan di Hari Pahlawan itu kan sedikit peminatnya, malah nggak masuk box office, coba, saking jahatnya. Makanya padahal yang paling susah itu ngebuat film tentang sejarah nggak sih? Iya, dia bakalan nyari tentang sejarah sebenarnya. Jadi seorang penulis naskah dia bakalan nyari ini sejarahnya benar nggak sih? Sejarahnya kayak gimana? Nah kalau sejarahnya nggak benar kan ujung-ujungnya jadi penyesatan. Ujung-ujungnya bakalan masuk ke ranah hukum kalau misalkan tidak sesuai dengan sejarah.
Kalau misalkan niat filmnya itu cuman dibikin role playing doang atau dibikin alur yang lain kayak film-film orang luar negeri umumnya ya, kayak tentang Arthur gitu kan, itu kan cerita rakyat di sana, mereka kan ngebayangin si Raja Arthur dengan berbagai macam versi. Nah, Indonesia kan nggak bisa bikin kayak gitu, soalnya Indonesia kalau mau bikin kayak gitu banyak hal-hal tabu yang harus dilawan. Misalkan mau bikin film Soekarno, tapi Soekarnonya pindah ke dimensi lain. Dia punya kekuatan buat ngikutin bumi misalnya kayak gitu. Itu kan nggak bisa kalau Indonesia. Kalau mau ngambil filosofi kayak gitu. Kayak film di Amerika kan ada film The White House yang ngebahas tentang runtuhnya pemerintahan tapi dengan pembayangan dunia hancur. Padahal kan Indonesia juga bisa sebenarnya ngebayangin film tentang sejarah tapi dengan metode yang lain. Jadi masuknya nggak ke historinya banget. Kalau mau ngangkatin film sejarah ya peran pemerintah tetap. Pemerintah juga nggak nge-support masalahnya. Kalau misalkan nge-support misalnya diskon film pemerintahan selamanya diskon berapa persen gitu kan. Itu bisa bakalan banyak yang nonton. Jadi targetnya cuman mengedukasi bukan nyari untung ya. Tapi kan produsen mana mau. rumah produksi mau ini nggak bakalan mau ngasih duitnya secara cuma-cuma kayak gitu. Film Indonesia apa yang bikin ini yang sejarah bisa maju? Emang nggak ada kayaknya. Paling yang terakhir ya itu film yang Agus Kuncoro. Sekarang Agus Kuncoronya udah main sinetron. Nah ya, Gak ada lagi Indonesia sekarang hampir Indonesia nggak itu ada film-film tentang sejarah. Terakhir bukannya ada ya? Terakhir itu ini Kan yang dibintangi Iqbal itu sih apa sih? Kisah Tanah Jawa ya. Oh ya itu. Kisah Tanah Jawa itu yang ya. BJHBB juga kan Itu yang ya, main itu kan dia yang hits pengambilan sebuah karakternya masih kalah dengan suatu novelnya tersendiri atau suatu sejarahnya tersendiri. Orang-orang yang menonton filmnya bakalan kecewa kalau udah baca sampai tamat tentang kisah Tanah Jawanya. Kalau nggak salah kayak gitu, pernah denger dari orang-orang ya. Soalnya ya pertama kalau misalkan film sejarah harus bener-bener, apalagi sejarahnya udah ada gitu kan, pecinta-pecintanya udah ada, itu orang-orangnya harus bener-bener pas dengan ekspektasi pembaca. Biasanya kayak gitu nomor satu. Nah kayaknya banyak orang yang nggak suka deh kayaknya. Orang yang nggak Iya, suka makanya dengan karakter-karakternya. Padahal sebenarnya bagus itu film. Dia kan bener sih. ngambil si sudut pandang yang enggak gelapnya. Kalau misalkan di ceritanya itu lebih gelap sebenarnya. Dia nulis cerita kisah Tanah Jawa ini aja sedang di penjara sebenarnya. Kalau mau baca. Pernah denger ya dari atasan sebenarnya kalau cerita kisah Tanah Jawa ini. Emang lebih seru di versi teksnya karena imajinasinya lebih banyak. Kalau di versi Nah, filmnya imajinasinya kurang, yaitu kalau Ada yang nggak ngerti gitu kan. Kalau mau sih ya ini sih nambahin budgetnya sih. Bukan kisah Tanah Jawa Soalnya apa ya? kalau nggak ngerti alur ceritanya juga monoton pasti nggak nyambung. Kayak bosen gitu liatnya. Oh Bumi Manusia bukan kisah Tanah Jawa. Iya Bumi Manusia ini kan dia ngambil dari si penulis naskah yang aslinya kan, dia nulis pas zaman-zaman diciduk, zaman-zaman penjajahan dulu. Jadi dia ngisahin bahwa kisah seseorang tuh kayak gini gitu kan. Cuma seru sih kalau orang-orang yang suka sejarah
Dia targetingnya emang belum ke universalnya. Meskipun dia udah mau masukin percintaan di dalam filmnya. Emang bagus, cuman ya selera Indonesia masih kurang dengan percintaan kolosal gitu. Percintaan kolosal, percintaan yang sinematik atau percintaan yang retro, bukan retro ya masuknya. Percintaan yang nuansanya klasik. Percintaan klasik itu Indonesia nggak masuk. Jadi mereka nggak bisa bayangin gimana susahnya dapetin seseorang zaman dulu. Karena mereka nggak bisa ngebayangin susahnya zaman dulu, zaman sekarang aja udah susah gitu kan. Nah, Kayaknya sih dari mendalami situ. karakternya itu kan yang Iya, susah. yang susah mendalami suatu karakternya. Karena kita aja kan ngebayangin dunia modern nggak ngebayangin zaman dulunya kayak gimana gitu. Gimana sih para pahlawan-pahlawan waktu sehari-harinya. Pembayangan sih, mereka tuh emang Indonesia tuh krisis membaca ya. Jadi suatu film harus bisa banyak pengambilan gambar di Indonesia. Jangan banyak narasi sebenarnya. Jadi susah kalau di Indonesia orang-orang udah susah baca. Jadi emang pengennya lihat doang gitu. Set. Makanya film-film yang banyak narasinya itu rating-ratingnya jelek. Kayak gitu. Jadi film-film yang banyak aksinya, banyak adegannya, sedikit narasinya. Iya, benar-benar. Ini nggak ada yang mau tanya lagi nih. Wi katanya mau nanya. Ayo Wi, nanya dulu Wi. Yuk, nanya yuk. Bebas. Kalau nggak enggak aku bebas yang sih. nanya nih. Temanya Bang, film. Yuk. oh boleh Bang. Itu kalau membuat film minimal durasinya berapa? Minimal. Kalau film kan sebenarnya yang nentuin bisa kita sendiri kan. Film aja mau dibilang 40 menit juga itu udah jadi masuk film. Kayak Tilik itu kan dia nggak masuk short movie dia. Padahal durasinya berapa menit tuh Tilik? Dia durasinya kan 32 menit ya. Tilik 32 menit tapi dia nggak masuk ke ini. Nggak masuk. Oh dia masuk short movie. Itu movie iya. atau main Short kayak movie. Dia masuk episode ke gitu? short movie. Tilik short movie Movie. masuknya. Dia kan baru bikin series setelah short movie-nya rame. Kayak gitu biasanya. Kayak tukang bubur naik haji kan dia film dulu. Baru dibikin series. Seriesnya emang. Nah, kalau misalkan kita mau bikin film ya minimal sejam sih. Itu kan udah waktunya Itu lama. minimal. Mau nanya nih, Yo, boleh soal. perbedaan film sama sinetron itu apa ya? Nah, kalau sinetron itu kan sinema elektronika. Nah, kalau sinetron ini dia kan series. Jadi ya seri nggak langsung full nyeritain sebuah karakter. Dan biasanya di Indonesia kebablasan nyeritain karakternya emang karena sinetronnya lagi rame ya bakalan terus ceritanya maju terus. Kalau misalkan film kalau menurut gua dia bakalan alur cerita yang lebih kompleks dan durasinya bakalan lebih lama. Tapi sinetron tuh bisa masuk ke sejam kan. Sinetron pun ada yang sejaman. Iya. Kayak kalau liatin Netflix original itu bisa dibilang ada yang nggak film. Kayak The Witcher. The Witcher itu bukan masuk ke ranah film tapi seri. Beda kan? Lalu film yang seri yang bakalan datang itu nanti yang tentang WandaVision. Misalkan perbedaannya dengan film nih ya. Di series dia bakalan memperdalami karakternya lebih banyak. Sedangkan di film harus bisa ngerangkum pendalaman karakter sebisa mungkin dan bikin penonton udah tahu secara keseluruhan. Makanya dibikin film spesifik nantinya. Kayak misalkan Avengers dibikin karakter-karakter Thor, Captain America, Iron Man. Nantinya kan dibikin per series-series yang bakalan nyambung ke film yang banyaknya. Kayak gitu. Kalau misalkan sinetron udah langsung plek
ceritanya bakalan ngebahas misalkan di episode pertama bakalan ditekanin ke satu hal. Nah, satu hal ini bakalan dibahas terus untuk sinetron ya. Nah, Bedanya sama film, iya. dia ngebahasnya langsung per part sampai akhir, sampai ke semua karakter udah dikenalin, lalu masalahnya udah dikenalin, masalahnya udah diselesaikan. Nah, kalau sinetron kan nggak, episode 1 pengenalan karakter, hanya karakter A misalkan, atau karakter utamanya saja. Nah, lalu ke episode berikutnya dia bakalan ngejelasin apa yang terjadi dengan sebuah keluarga tersebut atau sebuah karakter tersebut. Nah, bakalan gitu aja terus sampai nggak ada. Jadi dia bakalan terus naik turun. Nggak lah, bakalan terus di atas sih kalau misalkan suatu sinetron. Kalau film dia kan biasanya udah di bawah ini, udah terus ceritanya maju terus. Beda sama sinetron, dia naik turun. Oh, ini selesai masalahnya, datang masalah baru. Kalau film biasanya masalahnya cuman 2-3. Biasanya film 2-3. Itu kalau film ya. Dan film yang kayak banyak masalah tapi sebenarnya masalahnya cuman 2 itu Doctor Strange. Doctor Strange dia kan masalah pertamanya dia ini kehilangan kemampuan manusianya. Lalu yang kedua dia ngebantu gurunya. Itu sebenarnya kalau Doctor Strange permasalahan sebenarnya. Oh, 3 sama dia nemuin arti dari perguruan, arti dari guru tersebut. Jadi 3. Jadi dia apa arti dia hidup, kedua bagaimana arti dari sebuah perguruan gurunya, lalu yang ketiga adalah makna pesan dari gurunya tersebut. Itu kan Doctor Strange. Nah, kalau sinetron itu kalau misalkan Doctor Strange dibikin series, awal-awal aja udah bakalan rumit. Pertama kan Doctor Strange belajar kan kehitung bentar kan kalau di film. Nah, kalau dibikin series itu bakalan dijelasin bagaimana Doctor Strange belajar, bagaimana Doctor Strange sehari-harinya kayak gimana, terus konflik sama murid yang lain lebih banyak. Kan kalau di Strange film misalkan nih, dia pembahasannya kan cuman konflik, beres, duel, udah selesai konfliknya sampai situ. Nah, kalau sinetron panjang lagi, ya gitu sih kalau pendapat gua. Terus kan film Indosiar tuh, itu tuh kan alurnya udah ketebak banget kan, tapi kok banyak banget ya peminatnya. Nah, karena targeting Indosiar tuh udah tahu kenapa Suara Hati Istri coba. Ayo, kenapa Suara Hati Istri tapi nggak ada suara hati ayah gitu, suara hati suami. Itu nggak ada kan? Karena dia udah tahu target pasar mereka kemana. Targetnya emak-emak. Gak mungkin kan bapak-bapak nonton gitu kan, malah tekanan batin yang ada. Aku nggak gitu kok mah. Iya. Aku nggak gitu kok mah. Iya, bener-bener. Soalnya itu tuh udah ketebak banget alur ceritanya, tapi tuh kayak masih rame gitu kan. Nah, biasanya ya karena pertama lalu film azab nih, film-film azab. Targetnya yang kayak gimana? Udah jelas orang-orang yang pasti ibu-ibu juga. Soalnya orang-orang yang sekarang kan liatin orang-orang yang bermasalah, misalkan punya masalah di azab. Udah sekarang tuh udah nggak bakalan bisa langsung ada pintu gitu. Pintu tobat terus. Nggak bakalan langsung lihat pintu tobat. Kan itu kan azab sama kisah nyata tuh dia ngambil apa yang terjadi di masyarakat gitu kan. Kayak beras, plastik gitu. Nah, orang-orang sekarang kan nggak mempan sebenarnya yang kayak gitu. Dia bakal langsung operin lah pasti itu. Apalagi oknum-oknumnya bakal langsung operin. Makanya target dia bakalan ngasih makna. Emang ada maknanya dari suatu karya-karya Indosiar ya. Ada maknanya tetap. Nah, mereka ya sebenarnya pinter. Mereka bisa bayar talent-talent yang murah. Orang-orang yang ngedirektor atau orang-orang yang ngarahin karakternya kan itu orang-orang hebat sebenarnya. Kalau misalkan kita ngelihat dari sudut pandang produksi ya, Indosiar tuh bagus. Dia budget dikit, untung banyak. Itu kan pengen kita kan, keinginan kita kan, untung dikit, modal dikit, untung banyak.
Itu orang Indonesia banget. Nah, tapi kita nggak mikir gimana caranya modal dikitnya itu. Kalau Ajab dijadiin film, nggak masuk. Kalau yang Iya, iya, benar-benar. kayak Suara Hati Istri gitu kan, lalu kisah nyata dimasukin film, itu nggak masuk. Maka emang mereka ranahnya udah ranah FTP, film television. Jadi ranahnya bukan untuk konsumsi bioskop, konsumsi box office. Emang buat ringan-ringan saja, gitu maksudnya FTP itu. Megaton. Nah, terus kartunnya Indonesia itu apa aja sih sebenarnya? Ada nggak sih? Kartun Indonesia. Kalau misalkan ini ada ini Adit Sopojarwo. Adit Sopojarwo. Nusa dan Rara, Nusa. Itu Nusa itu dan udah nggak Rara. ada kan? Adit Sopojarwo masih diproduksi sebenarnya, cuman ini dia pakai MNC kan, masih MNC Group. MNC Group udah ngembangin di Kiko. Di Kiko dia invest ke Kiko kalau nggak salah MNC itu. Kiko ada di RCTI karena kalau punya saudara kecil ya, saudara-saudara bocil tuh Iya. pasti tahu. Ada Ikan Kiko. lele. Keluarga Somad yang sempat awal mula masuk di dunia animasi ya. Ada Keluarga iya. Somad, terus Adit Indosiar Sopojarwo. Apa? Kalau Unyil itu Indosiar. Keluarga Somad. Unyil itu kan Iya, bukan. Keluarga Somad Indosiar. kalau Unyil itu Bukan. Bukan itu tentang itu referensi. Boneka itu. ya Kalau yang Unyil sekarang film kan. Kalau yang dulu kan animasinya nggak kayak gitu. Kalau yang dulu Kalau kalau dulu- dulu tuh Unyil nggak kayak gitu, nggak kayak yang sekarang. Unyil. Iya, tahu. ya dulu kan Unyil sebenarnya masih boneka. Kan sekarang kan laptop si Unyil. Jadi nyeritain Unyil berjalan kemana, nyari informasi kan kayak gitu. Kalau dulu Bodoh. kalau misalkan kartun Indonesia yang maju saat ini ada satu yang jadi film ya, Battle of Surabaya. Kalau Battle di of film Surabaya. Battle of Surabaya itu animasi Indonesia yang masuk. Oh, yang perang itu. Yang perang itu masuk ke nominasi animasi history ya. Dia masuk. Soalnya di direct juga sama orang Jepang kalau nggak salah yang itu. Karena dia ngambil penggambaran anime bukan 3D. Dia pakai sketching 2D. Nah, animasi Indonesia yang bisa masuk 3D susah sih. Kemarin aja yang anak buatan Unicom, Sineli Lincah. Itu kan sudah tayang di net. Kontraknya cuma sebulan. Apa? Habis. Sineli Lincah. Kenapa, Coba Bang? kalau- Oh iya ada Nelly. Coba. Apa, Bang? Nenek Lincah, si Nenek Lincah. Iya, Si Nelly. Itu kan gitu, maksudnya, Bang. Nih, Bang, mau nanya dong, Bang. Terus tuh oke, boleh aku boleh. mau nanya juga dong. Oh iya deh. Uwi dulu Udah deh. duluan. Share dulu deh. Share dulu. Oh iya. Bang, mau nanya dong, Bang, tentang ini. Kan di film itu ada tentang plot twist lah, plot hole lah, kayak semacam-macam itu. Itu apa sih, Bang? ya tadi dia bakalan menggiring opini menggiring opini penonton buat ke arah yang mereka pikir, tetapi si filmnya nggak bakalan berakhir seperti apa yang kita pikir. Itu disebut plot twist. Alur. Itu alur Kalau yang plot hole, nggak- plot hole. Jadi inti di mana kejadian yang bakalan bikin bercabang suatu kejadiannya itu. Jadi di mana titik si sutradara bikin Penonton itu memikirnya kemana? bakalan ketemu di mana si plotnya bakalan masuk. Nah, di situ bakalan jadi plot twist. Nah, gitu. Oh, terus sama ini, Bang. Kadang juga ada suka tuh, Bang, film-film yang nanti pembuatnya itu bakal kayak gimana ya? Bikin kayak nanggung gitu. Itu kenapa ya, Bang ya? Suka ada nanggung. Terus Nah. tapi nggak ada film lanjutannya kayak film-film Raditya Dika. Dia kan suka bikin Nah, film yang gantung. nanggung tuh, Bang, yang gantung-gantung. Cuman nggak ada lanjutannya, Bang.
Nah, kalau misalkan yang Itu dia ada nanggung-nanggung, Raditya Dika ada masalah hidup atau gimana bang? nah kalau yang nanggung-nanggung itu biasanya dia udah mikirin Ada. bakal ada sequel, Yang ke tapi Enggak, saya film-film Raditya Dika kan gak ada lanjutannya kan bang. Nih yang paling ada lanjutannya lanjutan baru ini nih beda single lagi 2 nih. gitu. Itu pun single 2 juga nanggung bang. banget. Ya sebenarnya orang yang punya film tuh dia mikirnya jauh biasanya. Oh, mau dibikin sequel nih. Nah, tapi kan dari sudut pandang dia bakalan yakin sequelnya tercipta, makanya dia bikin nanggung, endingnya dibikin gantung gitu, biar nunggu film berikutnya. Nah, Biar yang penasaran kedua, kan, biar nunggu. penasaran. Nah, yang kedua alasannya biasanya nggak ada rumah produksi yang mau, karena dari lihat grafik pendapatan film sebelumnya, nggak mungkin dibikin sequel gitu loh. Makanya kalau misalkan belum yakin buat filmnya hits, nggak baik buat masukin film-film nanggung gitu. Mendingan udah ada penyelesaian masalah secara langsung, mendingan kayak gitu. Lalu bikin masalah yang dikit tapi bakalan nyambung. Jadi Easter egg aja mendingan kalau mau dibikin sequel. Nggak usah nanggung bener kan. Enaknya bikin Easter egg kayak film-film Marvel. Dia nggak ngasih lihat bakalan ngegantung, tapi filmnya bakalan dilanjutin di film berikutnya. Nah, Indonesia kurangnya di situ menurut gua. Kalau misalkan Raditya Dika nih ya, bikin Easter egg buat film-film berikutnya, ya bakalan hits. Cuman sekarang kan Raditya Dika juga nggak aktif lagi di film. Dia udah bakalan mungkin ya, tapi dia lagi nyusun lagi kayaknya. Bakal ada film-film lagi. Nggak mungkin seorang seniman berhenti begitu saja. Jadi mereka bakalan berhenti kalau udah waktunya tidak ada di dunia gitu. Saya kesel bang, gue kemarin nonton filmnya Radit. Kan kemarin nge-post beberapa film Radit tuh bang. Nanggung semua bang. Gue kira dia ada masalah hidup bang. Cinta Brontosaurus gitu. Iya, sumpah hampir semua film Raditya Hampir semua Dika film-film dia itu gantung. nanggung. Dan gak ada lanjutannya. Iya, biasanya lanjutannya kan biar penonton yang menyimpulkan sendiri. Cuman ya Tapi biasanya, iya mau pengen tapi ini bias- pengen tapi bikin biasanya penonton lanjut. Lanjut bang, lanjut. pengen bikin penonton tuh berfantasi sendiri dulu dia. Biasanya kayak gitu. Jadi ending yang ideal buat penonton kayak gimana. Nah, kayak gitu. Itu nomor 2 yang tadi kan. Nomor 1 karena emang rumah produksi. Lalu nomor 2 ya si kreatornya emang pengen bikin filmnya dinikmati atau dibikin ending sesuai dengan penonton. Kayak gitu harusnya. Jadi kan kita juga ngebayangin ini bakalan kayak gimana sih? Bakalan jadi ikutan mikir gitu kan, beres nonton film bukannya bahagia. Malah ikutan stres mikirin ini bakalan kayak gimana. Nah, kayak gitu. Bentar, boleh kasih interupsi dulu nggak? Sedikit aja. Udah. Apa tuh? Interupsi gini, jadi kan di Q&A podcast itu ada yang banyak nanya juga ya, ada yang oh siapa duluan nih, aku duluan. Mending gimana kalau yang nanya di pin itu terus kalau emang mau nanya ya udah tanya langsung, kalau nggak mau ya udah di pin ntar dibacain gitu, gimana? Ya emang gitu, Li. Ya soalnya kan ini kan pada ada yang duluan gitu. Mending di pin aja deh, gimana? Setuju nggak? Aku sih ya. Oke, atur. Ya udah. Oke. Oke, lanjut bang. Udah mau nanya tadi, ada yang nanya? Udah, pertanyaan gue udah selesai. Lanjut tuh, Wi. Gue mau nanya dari tadi tuh. Uwi mau nanya 2 nih, Iqbal. Wih. Pertama, Uwi mau nanya pendapat Iqbal nih. Kan Uwi suka nonton horor, tapi horor luar. Karena menurut Uwi tuh horor Indonesia tuh kayak nggak, kurang serem gitu. Nah, Iqbal sependapat juga nggak kalau horor Indonesia itu kurang serem? Terus yang kedua, perkembangan film dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, kalau misalkan perbandingan film luar sama film lokal nih ya,
film lokal tuh sedikit pembayangan tentang hantunya. Dia lebih banyak ngebayangin seram tapi di lingkungan yang udah seram. Kalau misalkan di Amerika ya kalau film luar nih ya, rata-rata nggak semua hantu itu keluar dari nuansa yang horor. Kayak misalkan nuansa yang tenang pun mereka bakalan munculin sisi kegelisahan karakter tersebut. Beda sama di Indonesia, biasanya emang nuansanya udah nuansa gelap, udah nuansa kumuh atau nuansa yang benar-benar hening. Biasanya itu mulai penceritaan horornya. Sama Indonesia tuh terlalu banyak adegan, bukan ke horornya banyak, ke thrillernya malah. Indonesia tuh bukan ke horor yang nyeritain supranatural horor full, tetapi intrik balas dendam suatu hantu tersebut. Revenge-nya bedanya di luar, mereka nggak terlalu banyak nampilin adegan sadis atau sampai mati si karakternya. Jadi si hantu tuh nggak berniat terlalu buruk ke karakter utamanya. Kalau di Indonesia hantunya yang penting nemu orang langsung disikat aja kan. Nah kayak gitu di film-film Indonesia. Tapi karakter-karakter film-film Joko Anwar tuh banyak thriller sama ini. Kalau mau nonton film Joko Anwar, dia emang filmnya seru. Terus sama yang Pengabdi Setan ya. Sama Pengabdi Setan itu salah dua direktor dua sutradara yang bisa ngambil horor mengena gitu. Kalau ya film-film yang lain belum, mereka biasanya ngambil dari sudut ke erotisnya lah, sudut ke ke hantunya emang udah hantu beken gitu kan. Kalau Perempuan Tanah Jahanam, dia emang mau nentuin bahwa ada pemuja iblis di kampung halamannya, pemuja setan di kampung halamannya, tapi nggak dijelasin apa sih yang bakalan mereka lawan. Nah kayak gitu, kalau misalkan film Indonesia kayak gitu, siapa yang bakalan mereka lawan nggak dijelasin, itu bakalan seru sih. Cuman kan Indonesia udah ketahuan duluan masalahnya, si hantunya bakalan ngapain gitu kan, si karakternya bakalan ngapain, terus tiba-tiba nggak bisa buka pintu. Plot twistnya tuh, wah, udah kebayang lah. Nah kalau perkembangan film di Indonesia, jujur sebenarnya udah bagus sekarang. Banyak kreator-kreator yang masuk ke award luar. Biasanya film Indonesia dulu itu emang karena hukum dulu tuh nggak ini ya. Jadi pakaian aja kayak di film-film lawas. Kayak kita nonton film luar saat ini justru, kalau misalkan kita nonton film lawas kita. Nah, karena sekarang ada banyak peraturan kan, ada KPI didirikan, semuanya udah lembaga sensor film didirikan. Film-film Indonesia ya nggak bisa keluar dari keluar dari norma yang ada. Nah, di situ seperti pengekangan kalau orang yang emang fantasinya liar gitu. Sutradara atau penulis naskah yang bukan jiwanya di perfilman Indonesia, makanya mereka nyoba di film-film luar kayak ABC film itu gabungan kreator luar negeri atau seluruh dunia bikin suatu film nih. Nah kalau Indonesia mau bikin kayak gitu seru sih. Jadi misalkan di Indonesia kan banyak hantu tuh, dibikinlah suatu kompilasi atau suatu film yang bakalan bisa nyambungin semua hantu-hantu di Indonesia nih kalau ngegabungin ya. Karena hantu-hantu Indonesia itu justru yang lawas lebih serem daripada yang sekarang. Yang lawas aja kayak film ini yang Pocong Mumun sama Jeffrey itu lebih serem dibandingkan sekarang. Lalu Susana lebih serem dari sekarang. Karena dulu mereka emang ngebesar-besarin tentang seramnya film tersebut gitu. Jadi dan nggak sedikit tentang ini ya, nggak banyak tentang pembunuhan gitu. Jadi si hantunya nggak niat membunuh orang baik. Nah bedanya di film Indonesia biasanya orang baik pun ikutan mati kayak gitu. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasi gitu kalau di film-film sekarang.
Kalau perkembangan mau maju lagi ya beres pandemi, Indonesia harus, kalau nggak mau ya itu, dia harus masukin film-filmnya ke digital, ke ranah digital, ke Netflix, lalu ke Disney Plus kalau bisa dapat lisensinya. Kayak Bucin itu hal yang luar biasa bisa masuk Netflix. Karena Chandra Liau ini dia udah dapat bantuan ya. Kalau misalkan ngebahas tentang bagaimana caranya Bucin masuk ke Netflix, itu negosiasinya lama sebenarnya. Pihak Netflix pun mikir lagi gimana masukin film ini, kapan gitu kan jadwalnya. Lalu target mereka tuh harus ditentuin. Nah, sudut beratnya dari seorang Chandra Liau, dia harus bisa ngasih penonton buat Netflix. Nah, kayak gitu. Bang, gue mau nanya bang. Silakan. Boleh bang, Mana tadi nanya yang bang. Iya, Tentang please silakan. kan ada green screen, blue screen sama red screen kan bang. Terus red screen kan jarang dipakai karena warna kulit kan bang. Jadi beda blue screen, kenapa green screen sering dipakai daripada blue screen bang? Kenapa green screen sering dipakai? Nah, kalau misalkan kita buka ke komposisi ya, kalau kita lihat warna hijau itu warna yang jarang ditemukan di komposisi tubuh manusia. Itu kalau misalkan kita ubah ke 0, warna hijau itu nggak terlalu berpengaruh. Nah, yang dominan itu justru warna merah sama biru. Nah, yang paling dominan itu sebenarnya warna merah ya. Merah itu Bang. karena lebih mendekati ke warna kulit. Nah, kalau misalkan kombinasi merah sama biru itu kadang bisa menemukan vibran ya. Kalau nggak salah di vibrannya itu dia masuk ke skala, kalau misalkan buta warna nih ya, dia masuk ke skala yang nggak bisa dibedakan buat orang. Kalau hijau warnanya dapat dibedakan. Itu sih bedanya kenapa green screen lebih powerful daripada merah sama biru. Jadi kalau dari sudut pandang hitam putih ke hitam putih kan, warna hijau bisa ketangkep, itu bedanya. Karena dari dua warna itu kan yang paling cerah warna hijau sebenarnya. Meskipun merah kelihatan cerah kan, tapi sebenarnya warna yang paling cerah tuh warna hijau. Dia bakalan bisa dibedain. Jadi kalau mau nyoba-nyoba editing, ya mendingan langsung di green screen aja. Jangan nyoba kain-kain lain. Dan dari segi ini ya, segi device atau hardware, warna hijau tuh lebih mudah ditangkapnya sama mereka. Karena mereka udah dipelajarin, udah dibikin belajar buat ngenalin warna hijau lebih gampang. Spektrum warna hijau tuh udah ada ininya, udah ada base-nya di aplikasi atau perangkat-perangkat mereka kayak gitu. Makanya daripada budget mahal beli kain biru, mending langsung aja kain hijau gitu kan. Kayak gitu. Oke. Thank you bang, thank you. Sama. Ini selanjutnya mau nanya nih, Warkop Baby. Open mic dong. Cek. Iya. Aku kira cewek. Iya, lanjut. Bang, gue mau nanya. Yang nih film. Kalian kalau nonton lah yang yang 17 plus lah ibarat kata gitu. Gue mau nanya nih. Kan semua pembuatan film itu kan dari jauh-jauh hari lama nih, ya kan. Kita semua mau bikin film horor nih. Kita kan udah disediakan, di tempat ini semua di tempat perumahan ini semua kayak gitu kan. Nah, pas hari H kita bikin pembuatan film, tahu-tahu tempatnya itu terlalu tidak sesuai. Banyak penghuninya gitu loh. Nah, enggak bang, terlalu banyak penghuninya gitu, makhluk halusnya gitulah ibarat kata lah. Jadi nggak gangguin kayak mainnya gitulah ya. Lah, ini kan ibaratnya ini kita mau bikin film.
Nah, rumah ini horornya banyak gini. Kira-kira kita mau dilanjut apa dihentiin gitu loh. Nah, kalau misalkan Sedangkan ini kan film horor, mau bikin film horor gitu. ya udah Itu berarti. salah satu tantangan sih, tantangannya ya. Nah, tergantung gini aja. Kalau misalkan semua elemen yang bikin film itu udah setuju, lanjutin. Dan harus ada ini ya, harus ada kesepakatan. Kalau misalkan ada resiko, udahan. Paling di situ. Jadi biar tidak ada hal aneh atau akibat dari bikin film itu, harus ada ini kesepakatan sama semua elemen yang ada. Kalau semuanya udah setuju sama ngambil resiko, berarti lanjutin. Kalau misalkan ada orang yang nggak srek, mending udah balik. Karena apa? Karena biasanya pasti ada satu orang yang perasaannya lebih sensitif sama lingkungan tersebut. Karena setiap orang tuh kan beda-beda kan. Udah tahu serem. Ya paling kalau mau ya kayak gitu, kesepakatan atau minimal kalian daripada dikit amat mendingan ngambil footage dikit-dikit amat. Jadi setidaknya dapat footage atau dapat rekaman di lokasi tersebut sama aktor-aktor yang setuju. Itu itu satu ya. Nomor dua, aktornya kalau misalkan udah pada nggak mau, ya kalian bikin aja video dokumenter tentang rumah tersebut. Itu paling logis kan. Misalkan yang mau nih cuma satu. Nah, kalau berani satu orang. Kalau berani nih ya, kalau berani soalnya kan ini resikonya bukan sama manusia lagi kan hubungannya. Kalau keangkeran ini. Soalnya kalau pernah syuting horor tuh nggak pernah syuting horor. Jujur kalau syuting horor nggak pernah ya. Kalau bikin kayak thriller itu pernah kalau bikin thriller. Cuman kalau bikin short movie horor nggak ada tugasnya. Thriller sama horor bedanya apa sih? Ya thriller dia segi bagaimana kerasnya pembunuhannya. Kalau horor ya emang segi keangkerannya, kengerian. Jadi suasana horor tuh deg-degannya beda. Kalau horor bakalan hal-hal yang spiritual biasanya. Kalau thriller belum tentu spiritual. Itu. Kalau horor bisa ada thriller, tetapi thriller belum tentu horor. Gitu. Oke. Paham. Kalau psikopat Nah itu psikopat masuknya ke termasuk thriller. thriller ya? Masuknya ke thriller. Dia sebenarnya thriller horor. Jadi kalau misalkan horornya ada terornya, teror yang teror. Kalau horor tuh ada teror ya, ada teror, ada suasana mencekamnya dari karakter sama apa yang bakalan terjadi, kayak psikopatnya. Tapi dia masuknya ke thriller horor biasanya, kayak Friday at 13, terus Nightmare series yang pemerannya simple. Jadi genre horror thriller tuh biasanya nggak terlalu banyak adegan mencengkam dan banyak darah-darah, tapi si pembunuhnya tuh udah bikin nuansa horor. Nah itu kalau misalkan horror thriller. Kalau thriller horor bakalan disuguhi adegan-adegan ininya paling adegan brutalnya yang lebih dulu. Kalau thriller horor. Kalau misalkan horror thriller dia bakalan mencengkamnya lebih banyak kayak gitu. Kalau mau nonton horror thriller, nonton Nightmare series sama Freddy ya. Kalau misalkan mau thriller horror tapi 50-50 di Friday at 13. Tapi Friday at 13 banyak sequel dan film-film yang ini loh. Film-film yang nggak sesuai. Ada yang nyuguhin itunya lah. Ada yang nggak sesuai dengan ceritanya Friday gitu kan. Banyak sih seri-seri film, tergantung kita maunya apa kayak gitu. Ada lagi nih yang mau tanya. Dani, Aldi.
Nggak ada ya? Yaudah gini aja deh, gue mau nanya deh. Terkait tentang horor ya tadi. Ya kan sekarang banyak tuh. Ini agak melenceng dari topik juga tapi ya kayaknya. Gimana sih tanggapan lu bang? Kan kebanyakan kalau YouTuber sekarang itu kayak YouTuber horor yang ada yang settingan, ada yang beneran. Nah, gue mau bahas yang settingan itu kayak gimana sih menurut lo? Itu cara Kalau kerjanya kayak cara gimana? kerja Kayak gitu. settingan itu kita harus nyiapin properti ya. Paling utama itu properti. Terus aktor sama artisnya harus bisa memperdalam suatu karakter dia. Jadi misalkan kalau misalkan mau bikin video horror settingan, bikin di tempat yang biasa aja. Tapi gimana caranya si aktor sama artisnya misalkan kesurupan, tapi harus diajarin dulu. Dia harus banyakin nonton video-video kesurupan yang nyata tuh kayak gimana. Jadi pendalaman karakternya. Kedua, kalau misalkan mau bikin elemen-elemen horor kayak misalkan tiba-tiba ada hantu gitu kan, kalau nggak bisa ada budget yang tinggi, minimal si hantunya itu dibantu dengan editing kayak gitu. Editing Berarti yang lebih paling banyak persiapan gitu. lebih banyak persiapan kalau mau settingan, karena nggak mungkin kan kalau misalkan settingan dikit persiapan ntar kayak rumah Uya. Oh iya iya benar-benar. Itu kan settingan-settingan yang si aktornya nggak terlalu banyak pendalaman. Paling dia briefing kan sehari 2 hari gitu kan. Paling lama ya berapa hari ya briefing kayak gitu. Nah kalau mau Berarti ya si kalau- karakternya harus sampai ngerti gitu. Berarti kalau membuat suatu konsep YouTuber horor settingan itu berarti harus disiapin dari jauh-jauh hari gitu. Iya, harus dari jauh-jauh hari. Oh. Jurnalisa aja mau kunjungan itu meskipun dia asli ya, dia harus nyiapin banyak talent, banyak resource, sama harus nggak sekali jalan. Dia ngunjungin satu tempat itu dia nggak sekali jalan jujur. Dia bakalan survei dulu jam segini paling banyak. Kalau yang bisa lihat ya jam segini emang bakalan ngeganggu syuting apa enggak. Nah, kayak gitu. Jadi Kalau lebih ke settingan, tengah malam lah ya gitu. dia harus nentuin jamnya. Kalau misalkan kemalaman, misalkan kalau jam tengah malam nggak bener nih suasananya, jadi dia harus survei terus kayak gitu. Kalau mau settingan ya masa yang asli aja biasanya survei lagi gitu, masa yang settingan nggak ada pendalaman dulu gitu kan. Oh iya, berarti ibaratnya kayak kita lagi syuting film beneran gitu ya, kurang lebih ya. Kalau mau bikin Ada settingan. tag-tagnya gitu. Wah ini, Misalkan- oh ini nggak bener nih, Nah, dibenerin itu. dulu gitu. Oke, Bikin oke. aja storyboard aja dulu, bikin storyboard, terus bikin ke si karakter, bisa nggak meranin kayak gini, tiba-tiba ada yang ada yang ngerasa, ada yang nyentuh misalkan, ada yang nyolek dari belakang, tapi kan nggak ada siapa-siapa Oh. gitu kan. Soalnya lucu aja sih bang. Contohnya kayak yang kemarin tuh yang kayak yang ada ibu-ibu anjay. Nah yang itu tuh, itu sih lebih ke kocak ya jatuhnya. Iya. Jadi komedi horor gitu Iya, jatuhnya. komedi horor. Bukannya serem malah ketawa. Iya, sampai dibuatin kayak animasinya gitu loh. Nah, yang animasinya. Iya, ya itu sih bukannya serem malah jadi horor sih menurut gua. Ya, dia emang Iya, targetingnya, targetingnya emang kan panik kan, dia panic horror udah judulnya. Dia emang udah konsep kalau ketemu hantu kaget lari gitu. Iya. Nah kita harus bikin konsep kita sendiri biasanya. Nah panic horror ini sebenarnya udah ada di luar. Jadi sebenarnya nggak bakalan ada yang original di dunia industri kreatif ya. Di industri kreatif itu udah nggak ada yang original. Jadi kalau mau tetap ATM tapi bikin elemen kamu sendiri. Biasanya gua kayak gitu. Apa sih yang bisa gua lakuin, ya udah itu aja yang digedein kayak gitu. Berarti sedikit banyaknya lu udah tau lah ya tentang YouTuber yang horor gitu ya kan. Ini masih menyangkut horor sih. Menurut lu nih, ya YouTuber yang bener-bener nggak ada settingan sama sekali. Ya pasti ada lah ya menurut lu nih. Susah sih kalau ngomongin tentang horor ya, karena gue sendiri juga nggak tahu. Oh nggak bisa terlalu lihat gitu kan, nggak bisa nggak bisa lihat. lihat. Oh, iya, Tapi kalau benar. misalkan dari sudut pandang jurnalisa, tapi ya jurnalisa yang tempatnya udah benar-benar angker, udah emang kayak pernah itu jurnalis, udah nggak pernah lagi sih. Banyak jurnalisa yang datang ke pelosok-pelosok. Nah kalau datang ke pelosok-pelosok gitu, gue yakin itu nyata. Kenapa? Karena di
yang minim penduduk ya, di minim penduduk itu kayak di pohon-pohon itu pasti ada. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak ada orangnya bakalan ada penunggunya. Bahkan yang rumah aja Ya, kalau pasti. ini bakalan ada. Ini kalau ngomongin goib ya. Kalau yang nggak percaya goib, ya bayangin aja di tengah hutan gitu kan, gelap-gelap, takut ada harimau, takut ada ular. Nah kayak gitu sih. Taunya Kalau- nggak ketemu hantu mah, ketemu binatang buas ya. Dan Ketemunya Tetep binatang aja buas. horor. dan jurnalisa itu kan udah diangkat jadi film juga kan, Danur. Karena jurnalisa, cuman dari Danur itu kan pengalaman pribadi ya. Nah, Based kalau on true story misalkan gitu ya. bikin, cuman ditambahin sebenarnya. Jurnalisa tuh kejadian aslinya kan nggak kayak gitu. Cuman emang dia ketemu sama anak-anak itu, tapi nggak kayak ini, kayak adegan-adegan mencekamnya nggak terlalu dibawain sebenarnya. Jadi itu ditambah-tambahin. Emang kejadiannya Oh. ada misalkan. Jadi kalau mau ngangkat dari kisah nyata, kejadiannya ada, tapi harus ditambah-tambahin. Biasanya film kan kayak gitu. Kalau misalkan Oh, biar kejadian lebih aslinya menarik aja, gitu. iya kalau kisah aslinya aja nggak bakalan menarik kan. Misalkan gua ketemu hantu, terus dikejar, udah, Ya ceritanya cuma gitu doang. Udah kelar. udah. Cuma Kalau misalnya- setengah jam kali ya. Iya. Dikit banyaknya pasti ada drama lah Pasti yang ada dimasukin drama. dalam satu Ya, filmnya. kayak bener, ibu-ibu sih itu bener. dia kan awal-awalnya dia lagi nyeritain lagi di pantai gitu kan, Ya, plot twist-nya bagus banget sih. di laut, dia nyeritain dulu, dia Iya, keren. storytelling ke kita, dia lagi ngapain, bener kan? Nggak langsung tiba-tiba gua lagi jalan-jalan terus lihat ibu-ibu langsung kabur gitu. Iya. Dia Nggak menarik awalnya dong kan jatuhnya. dia awalnya liatin dulu, lalu arahin balik kan, dia ngeliatin sekitar, arahin balik, dan baru inget bahwa ibu-ibunya hilang gitu. Ya, jatuhnya dia kayak orang goblok tapi kocak. Mantep sih itu plot twist-nya mantep Iya, banget harus sih asli. ditambahin. Jadi ekspresinya aja kan, histerisnya kan luar biasa. Terus emang kalau lari emang kayak gitu kan. Tapi yang anehnya ya satu, kalau misalkan kita lari nih ya, kalau kita lari, kita nggak mungkin kamera tengah ke depan kayak gitu kan. Kamera kita kan bakalan otomatis pegang di tangan ya. Kalau HP ya, kita kan nggak mungkin bikin kamera ngarah ke depan terus. Nah, dari yang panik itu, dia bikin si kameranya nggak bakalan seki tangan. Coba aja kalian pegang HP sama gerak-gerakin tangan terus rekam. Nah, nggak kayak gitu kan? Nah, dia sebenarnya berani ngeliatin yang kayak gitu. Jadi paniknya ini adalah ekspresi yang memang daya jual dia. Aslinya Ya, sih dia kayak gitu. unik sih, lebih ke unik ya. Jadi kalau mau asli-aslian ya ketemu hantu, kamera yang lu pegang nih kalau misalnya panik nih ya, nggak bakalan kamera fokus di depan. Pasti kameranya bakalan seki gitu. Coba aja ngerekam video lari sambil kamera buka. Itu bakalan nggak benar kan? Yang direkam Seki pun banget pinggiran, bakalan pinggiran. Kalau dia kan merekam tetap lurus tapi seki. Kayak gitu doang. Oke. Dia kameranya masih on tapi ke depan. Nah, kalau misalkan kita refleks secara alami ya, kita bakalan Gak bakal kamera ke refleksi pinggir. ngeliat hantunya, pasti lari deh Iya, pokoknya. bakalan- Berarti itu bisa disimpulkan berarti itu lebih ke settingan. Iya, bisa jadi kan efek CGI, efek ini bisa terjadi. Cuman kalau misalkan ada, ya pasti ada lah. Cuman kitanya Ya, nggak pasti lihat ada. gitu. Hmm. Ya udah deh, Kalau lanjut deh. orang yang kuat Mungkin. biasanya kayak gitu sih. Kalau gue sih enggak. Belum tahu sih lebih tepatnya. Ayo kita ndas tadi yang mau nanya katanya. Ya, coba Kira Ciro. Itu dibilang dulu. Jadi gini Pak, bicara soal cover film, pasti nggak semuanya film itu bagus gitu. Pasti ada film yang gagal gitu. Nah, aku mau tahu Bang, pendapat kau soal film yang gagal itu film apa gitu loh. Entah itu dari segi sinematografi atau alur cerita atau pembawaan cerita. Nah, itu film apa? Dan aku mau tahu pendapat kau nih Bang, kenapa lu bisa bilang film itu gagal gitu loh, secara detail gitu ya Bang. Oke, thank you. Oke, kalau misalkan film gagal,
dari ini ya, kalau dari segi post production atau udah rilis, bakalan dilihat dulu dari segi keuntungan. Itu film gagal. Misalkan budgetnya 1 juta US dollar. Sedangkan balik modalnya cuman 800 atau 500 US dollar, 800 ribu US dollar. Nah, yang kayak gitu, yang biasanya patokan pertama nentuin kalau si film itu bakalan gagal. Nah, yang kedua, biasanya dari set atau pengambilan gambar yang tidak sesuai. Film yang udah punya misalnya story-nya bagus tapi pengambilannya tidak sesuai dengan narasi dari naskah cerita yang kita baca. Film apa yang biasanya bikin kecewa? Tapi jarang sih kalau yang udah dari naskahnya ya. Tapi nggak jauh juga sih, film-film Indonesia banyak kayaknya yang dari naskah aslinya terus dibawanya jelek. Yang kedua adalah yang ketiga adalah aktornya. Aktornya biasanya tidak bisa mendalami suatu karakter tersebut. Makanya kalau mau si karakter tuh harus baca lagi, harus mendalami sampai kayak film-film perfectnya itu yang siapa? Jessica Mila itu dia kan rela buat beratin berat badan dia. Otomatis dia statusnya mendalami karakter. Nah, kalau karakter film bisa gagal karena karakternya nggak bisa mendalamin karakter tersebut gitu, filmnya gagal. Jadi hambar. Kita aja kalau nontonnya meskipun pengarahannya bagus, jadi elemen-elemennya ya itu banyak. Kalau misalkan karakter gagal dalam mendalami suatu peran yang dia ambil, gitu, yang dia perankan, ya kayak gitu, bakalan gagal total. Yang berat sih di sutradara dulu sih. Soalnya dia yang bertugas sebagai ngubah dari naskah ke visual gitu. Jadi imajinasi dia berarti lemah. Imajinasi sutradara itu lemah. Kalau misalkan sutradara bagus, dia bisa memanfaatkan budget yang ada. Misalkan dikasih budget 1 juta tuh, dia bakalan bikin filmnya yang sesuai budgetnya aja. Tapi yang ditekankan bagian ceritanya, bagian pendalaman karakternya, bagian bagaimana si cerita itu melaju. Lalu apa yang bakal ditekankan di filmnya, kayak gitu sih. Kalau misalkan film-filmnya nggak punya elemen-elemen kayak gitu, ya bakalan gagal sih. Kayak film sebenarnya, kalau bilang The Amazing Spider-Man itu gagal sebagai orang kan, itu yang bilang cuman fanboy tertentu. Tentunya kalau menurut seorang kreator, gagal enggaknya kan dihitung dari apresiasi masyarakat kan. Kalau misalkan rating yang diberi feedback dari penonton banyak yang ngasih bagus, ya tentu bagus. Kayak gitu aja. Kita lihat dari feedback dari penonton. Jadi kalau mau bikin short film, saranin ke teman-teman bagus nggak. Nah, teman-teman biasanya nggak jujur kalau film jelek karena nggak berani gitu ya. Nah, kalau Iya. mereka juga bingung mau ngasih sarannya kayak gimana gitu kan. Biasanya kayak gitu. Takut salah. Cuman biasanya kita bilangin aja ini kurang ngena gitu. Filmnya kurang ngena, alurnya ketebak, nah paling kayak gitu. Alur yang ketebak biasanya nggak masuk film yang bagus karena ya penonton kayak udah tahu endingnya kayak gini, kayak gitu. Tapi ada penonton yang suka emang dia udah tahu endingnya tapi dia bakalan nonton. Itu orang-orang fanboy namanya. Itu biasanya kayak gitu. Susah Nah, sih kalau dari Imperfect tadi kan harus Jessica Mila itu harus gendutin badannya dulu. Kenapa sutradaranya itu nggak nyari orang yang gendut aja? Pertama, karena kontrak dia udah nemuin kan. Dia udah nemuin karakter yang cocok nih. Kontraknya udah deal. Dia bakalan bawa Jessica Mila. Karena Jessica Mila ini salah satu artis top. Nah, itu kan bebannya kan. Sutradara bebannya di situ. Dia harus nemuin yang cantik aslinya. Sengaja dia harus nyari cantik aslinya tapi dibikin berat di filmnya. Kenapa? Karena daya jual Jessica Mila udah ada, nomor 1. Artisnya udah bagus,
sutradaranya bagus, dia bisa ngolah artis ini jadi apa yang dia inginkan, kayak gitu. Kalau misalkan artisnya nggak mau seperti yang sutradara inginkan, ya gagal fix, bakalan jadi film yang gagal karena bakalan gimana ya, tarik-tarikan lah, gak bakalan jadi malah filmnya, lalu bakalan ujung-ujungnya nyari aktor lain. Tapi kan dilihat dari film itu, artisnya mau, sutradaranya pengen, atau rumah produksinya pengen, ya udah digaskeun aja gitu kan. Terobos ya? Terobos aja. Terobos aja. Ayo nih, waktunya tinggal 10 menit, 20. Gua mau nanya dah. Aku mau nanya dah. Jadi Boleh. di dalam film itu kan banyak nih kayak semacamnya, mohon maaf nih, kayak semacamnya adegan-adegan kayak semacam 18 plus gitu kan, kayak di atas kayak semacam adu mulut gitu kan. Terus ciuman gitu. Nah, kalau yang kayak gitu di dalam film itu apa udah ada kesepakatan bersama atau misalkan itu emang harus dijalanin sama si aktor itu? Nah, kalau misalkan yang belum tahu lebih dari dunia film ya, si aktor ngelakuin hal itu udah ada dalam kontrak. Jadi kalau misalkan di kontrak itu bakalan ngasih manuskrip apa yang bakalan terjadi di si karakter ini, bakalan ngapain aja. Kalau udah deal, si karakter udah setuju, makanya hitam di atas putih itu penting ya dalam dunia sekarang tuh. Pernah kan lihat dari behind the scene gitu kan, kalau mau nyari ya cari aja behind the scene adegan yang kayak gitu. Biasanya adegan yang kayak gitu artisnya yang mau, dia udah sukarela bakalan berperan kayak gitu di film yang bakalan dia bawa, yang bakalan dia perankan. Gak usah jauh-jauh, film yang terkenal aja ya, Joe Taslim. Gak ada yang tahu orang Indonesia kalau Joe Taslim pernah beradegan yang kayak gitu. Jujur saja kalian bakalan gak tahu, bakalan orang-orang tertentu yang tahu sekarang. Nah, film-film kayak gitu, Joe Taslimnya emang udah mau. Bukan Joe Taslim dipaksa buat gerakin kayak gitu, tapi Joe Taslim udah lihat duluan, dia udah lihat duluan bakalan ngapain. Chelsea Islan pun kalau dilihat ya, dia udah pernah adegan kiss di film yang My English Teacher kalau salah. Itu kan dia filmnya, yang kayak gitu gua inget anjir. Jadi kan itu di filmnya si artisnya udah tahu duluan dia bakalan mau ngapain. Rata-rata kayak gitu, nggak mungkin tiba-tiba di tengah-tengah, itu biasanya bodong. Makanya si artis harus nuntut ke rumah produksi kalau ada adegan yang tidak sesuai kayak gitu. Nah, behind the scene pun nggak 100% ngelakuin, dan orang-orang yang ngelakuin asli kan mereka juga ngakuin di interview biasanya. Tapi rata-rata mereka nggak ngelakuin secara asli karena syuting itu nggak langsung one take. Biasanya mereka aja syuting itu sampai 4 jam. Kalau lihat behind the scene film apa ya, dia ngaku di interviewnya bikin adegan kayak gitu 4 jam pokoknya. Nah, terus di dalam film yang menunjukkan kayak semacamnya kayak ciuman gitu kan, apa gitu, ya itu kayak nggak disensor adegan kayak gitunya gitu tuh bang. Ya kan misalkan gini, kayak di filmnya Single 2 dah, apa sih gue susah ngomongnya, intinya itu dah yang kemarin yang tadi dia 3 itu kan ada tuh si Raditnya apa namanya, dia gue susah ngomongnya kan, di mobil gitu kayak gitu. Nah, dia itu ngelakuin gitu itu kayak semacamnya nggak, kayak menurut gua ini nggak disensor gitu kan, tapi kok ada gitu yang masuk dalam film kayak gitu, nggak apa namanya, nggak kayak ditegur yang di film-film itu
KPPI atau apa namanya itu kan. Dia itu dah. Nah, kenapa ciuman nggak disensor nih ya? Target bioskop, dia udah ngasih rating. Yang LSI, Lembaga Sensor Indonesia, kan udah ngasih rating berapa usia yang cocok buat nonton film ini. Biasanya kan R17 plus kalau di Indonesia, ada adegan ciuman. Kalau misal kamu diadaptasi ke TV, dia bakalan RBO, dia R13 plus. Nah, bakalan di-cut adegan tersebut. Kalau misalkan kita nih sebagai LSI, sebagai Lembaga Sensor Indonesia, rating yang di bioskop udah ditera. Kalau misalkan si bioskopnya jahil, anak di bawah 17 tahun aja udah nonton kayak gitu, ya itu salahnya bukan di LSI lagi, bukan salah di pembuat film, tapi pihak bioskop sebenarnya. Pihak bioskop kan di Indonesia kurang atas pengamatan ya. Tadi mau dibahas di awal, cuman lupa itu namanya apa, pengamatan. Jadi tidak ada seleksi dari penonton tersendiri kalau mau nonton sesuai genre. Makanya harus ada edukasi, kalau nonton film itu harus sesuai dengan genre usia kita. Kita nonton film Transformer di bioskop. Waktu itu yakin masih 15 tahun, 15 tahunan lah. 15, 16, 17 ya. Kayak gitulah. Kita kan taunya franchise Transformer, tapi kan di dalamnya kan si pihak petugas bioskop pun nggak tahu dia kalau filmnya bakalan ada itunya. Gitu sih. Kalau mau pintar-pintar untuk edukasi ya. Kalian mulai aja edukasi ke teman, ke keluarga. Kalau film ini nggak boleh nih sama usia ini, udah nggak boleh kayak gitu. Cuman kita juga ikutan. Gini Bang, kan kalau kayak gitu nih kadang-kala apa namanya di film itu ada yang tadi kan bilang tuh abang kan yang kayak gitu sering terjadi yang asli atau apa namanya cuman hanya pemeran itu aja, hanya apa namanya hanya memerankan gitu. Nah, pas gitu ke ini kebablasan atau semacamnya apa namanya kelanjutan gitu itunya. Nah, itu apakah si aktor itu bakal gila atau gimana gitu Bang? Nah, kalau misalkan di behind the scene ya, gue pernah penasaran sama adegan behind the scene-nya siapa ya kemarin tuh. Jujuran kalian bakalan karakter utama kalian lah ya, karakter yang kalian suka. Di sini siapa ya? Alexander Daddario. Dia ngaku dia kalau misalkan ada yang kayak gitu, dia nggak ngelakuin 100%. Dan emang nggak terjadi hubungan ke situnya, jadi cuman adegan yang udah didirect doang. Kalau untuk adegan yang kayak gitu nggak ada, dan itu nggak bener-bener terjadi. Nah, kalau si artisnya dan bahkan Reza Rahadian pun pernah sih, Reza Rahadian pun pernah main film di genre yang kayak gini. Kalian malah jadi banyak ini ya, banyak pengungkapan. Reza Rahadian itu pernah mainin film genre kayak gini, dia nggak ngelakuin nyata, tapi dia harus mempelajari terlebih dahulu dan banyak nonton, malah dia deal kan, dia setuju bakalan meranin kayak gini, ya dia bakalan mendalami karakter dong. Misalkan karakter ini dia suka ngapain gitu kan, dia suka nontonnya kayak gitu, dia harus full apa namanya tuh disebutnya kalau di dunia ini, dia loyalitas, bukan loyalitas, apa ya? Susah. Totalitas kali Bang. Totalitas, nah. Totalitas, Itu totalitas. Dia harus penuh totalitas. Cuman ya biasanya mereka nggak sampai gitu. Karena apa? Adegan yang kayak gitu tuh nggak bisa bikin 100% on. Percayalah. Dan aktor dan artis yang pernah meran kayak gitu biasanya nggak pernah sampai bikin on.
karena udah keburuan capek sama diliatin banyak orang. Di syuting yang kayak gitu kan nggak mungkin lu bisa teng. Iya, Iya. siapa tahu gitu kan ada artis yang sangean gitu kan. Ya biasanya sih Astagfirullah, enggak langsung sih. disebut nggak tuh? Biasanya Iya, enggak. iya maksudnya kan gua nanya gitu kan, Iya. siapa tahu ada yang artis yang kayak gitu kan, pas gitu dia pas lagi ada adegan kayak gitu dia langsung nyosor gitu. Enggak. Udah, Alexandra, ya. sekelas Alexandra Daddario juga dia bilang enggak ada aktornya pun, aktornya pun dia ngerti ini, dia ngerti kapan waktunya profesionalitas, dia ngerti ini bukan sebagai pemuas, tapi emang totalitas sebagai peran kayak gitu. Bedanya, jangan samain. Soalnya kalau kamu masuk ke dunia profesional tuh, ya hampir nafsu tuh udah hilang kalau misalkan kalau main kayak gitu. Lebih ke cinlok kali ya, bukan sangean sih. Iya, kalau cinlok, beresnya ya, cinlok. kalau beresnya mungkin terjadi, tapi artis mana yang setelah film itu bakalan jadian? Kalau udah ada, coba film-film Jarang yang sih. tonton Jarang ada banget. yang kayak gitunya kayaknya enggak deh, kayak Layover, terus yang Reza Radian kan dia ujung-ujungnya enggak, Reza Radian kan enggak sama artis yang diperan di filmnya. Profesional banget sih kalau itu. Iya, jadi kalau cinlok tuh beresnya biasanya enggak pas kejadian di syutingnya. Nah, bener. Kontak-kontakan Sama di syutingnya. kadang yang apa bikin pasangan kayak membuat pasangan gitu paling fanboy, fangirl gitu ya lebih tepatnya. Kalau yang cinlok itu ke apa namanya? Kayak yang semacamnya ke yang udah terbiasa dalam apa namanya, kayak udah sering ketemu gitu kan atau gimana gitu. Ya, Kalau cinlok kita nggak tahu kalau cinta tuh kayak gimana. Kita aja kalau mendefinisikan cinta ke orang kan susah. iya, maksudnya kan yang di sinetron SCTV gitu kan, kebanyakan di SCTV kan di kebanyakan apa sinetron SCTV kan menurut pendengaran gua atau menurut yang dibaca gua kan dia sering kali nemuin cinlok terus gitu kan. Nah, yang kayak gitu kan ada episode yang banyak, jadi mungkin dia udah suka gitu, jadi ya jadi lanjutin gitu, dia jadi suka sama si pemeran itu, jadinya cinta lokasi maksud gitu kan. Iya, kalau cinlok kan mungkin, cuman ya nggak bakalan orang-orang cinlok semua lah. Tapi bakalan sih kalau sering terus emang lu nya sering perhatian. Iya, semacam kayak semacam kan di film, misalkan nih ada film yang apa sih waktu itu pernah gue lihat filmnya, sorry tadi disconnect, sorry. Di film yang itu kan kebanyakan yang pernah gua lihat gitu di film itu dia sering perhatian, terus pas gua lihat di skin apa tuh yang tadi itu yang di layar belakang itu kan. Nah, di layar belakangnya ya itu pas di layar belakangnya kan dia baper gitu, terus dia apa namanya sering perhatian jadi cinlok gitu maksud gua. Iya. Udah ya, Di. Ya, terima kasih. Tutup ya, Di. Sama makasih juga pertanyaannya. Kok jadi. Nah, berhubung tinggal 1 detik nih. Udah 1:00. Oh, udah pas kan? Udah 00 kan? Terima kasih untuk apa? Narasumber kita. Iqbal yang udah ngeluangin waktunya ke sini. Ini mau Ngasih berbagi ilmu, ngasih apa. Terus jangan lupa ya subscribe
channel YouTube-nya Subscribe Iqbal. channel Iqbal, guys. Bikin itu, Jadi bikin itu. Ntar ada di banner. Reply-nya di sana kali ya. Iya. Giling aja bang. Iya, bagi link ya. Bagi link. Bukan Iya, Bang, link dulu. yang Kita bikin bukan link yang gua pertanyain gitu. Ini link YouTube, link itu gitu. Ini udah termasuk kemarin ngobrol nanyain sih. 19 detik. Nanti dulu. Nih lanjut dulu. Tutupan. Terus makasih juga buat para pendengar setia yang udah mau denger dari tadi, yang udah mau nanya-nanya. Makasih. Kok jadi sedih ya? Makasih juga buat ini apa Sedih berpisah ya. para perwakilan partner yang udah Datang. Iya, datang ke sini. untuk Yang mau ikut Hore partisipasi di Time, podcast kita. untuk Iya. Dari Hore Time, dari kantor Warkop, gabut, dari Warkop, Abnormal. thank you. Di Warkop salut gua. Normal. Warkop the best. Warkop sih salut sih, the best sih. Salut Iya. Warkop. Tapi semua sih, semua. Warkop, thank you. Bang, sorry ya, agak telat datangnya baru pulang kerja nih. Ya, Sama, Nggak apa-apa. sama, bre. Sorry bang, baru datang. Sorry juga, sorry. Ini gua Ya, lo, kalau gua Emot. baru datang podcast selesai. Ini makasih ke Arab Family kagak? Oh ya, Arab Family, ya makasih, alhamdulillah, bersyukurillah. Alhamdulillah. Arab Family berkumpul. Family is here, bro. Arab Family. Yoi. Podcastnya udah selesai ya. Kalau gua makasih ya semuanya ya. Gua cabut ya. Ya, Juga makasih ya, Bang. Terima kasih. anak buahnya Al tuh dan itu. Kira juga jadi dadakan. Oh yang tiup tuh. Kagi Raihan. Raihan. Oh ini kayak Mudi lagi. oh gue yang salahin.